dua orang. Iya. Stoknya siap. Siap. Dari jam berapa sampai jam berapa? Bis sampai jam berapa? Teman kita keluar. Yaudah, yuk. Iya. Ini untuk pengecekan kesehatan ini. Iya. Apa? Kami dari manajemen. Siap. Sampai saat ini masih nihil. Kalau ibu mau kemana? Pulang. Yo sekali mencet yuk. Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta memiliki rencana induk transportasi Jakarta. Sehingga dalam rencana induk itu nantinya ada yang namanya kita harus melakukan efisiensi pengelolaan dana PSO, dana subsidi, di mana oleh berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum massal yang sifatnya paralel 100%, otomatis akan ada dua subsidi di sana. Contohnya Blok M Kota itu sekarang dilayani oleh busway koridor 1. Kemudian nanti pada saat MRT fase 2A selesai dari Bundaran HI sampai dengan kota, otomatis layanan MRT itu akan full dari Lebak Bulus sampai dengan kota. Sehingga akan ada layanan Transjakarta yang berhimpitan 100% dengan layanan MRT, yaitu Blok M Kota. Nah, oleh sebab itu untuk koridor Blok M Kota ini akan dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke kota. Insya Allah nanti itu akan operasional kita harapkan tahun 2029. Berarti itu dipastikan di stop semua ya Pak, koridor 1, 2, dan 3? Enggak, jadi yang berhimpitan 100%. Jadi yang berhimpitan 100% itu apa? Koridor 1 dari Blok M Kota. Tetapi misalnya dari koridor 2 Pulau Gadung ke Harmoni, dia kan tidak berhimpitan 100%. Atau misalnya koridor dari Cililitan ke Blok M, Kampung Rambutan Blok M, itu tidak akan direstruktur. Dia tetap akan keluar Semanggi, masuk ke koridor Transjakarta sampai dengan di Blok M. Atau dari Kampung Rambutan Kota, dia tetap ada melayani karena dia tidak berhimpitan 100%. Berarti halte yang sudah diperbaiki kayak di HI Tetap. Karena prinsip layanan Transjakarta itu nantinya menjadi feeder dari angkutan rel. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan angkutan umum massal itu menjadikan angkutan rel sebagai tulang punggung, sebagai backbone. Jadi nanti layanannya itu akan polanya adalah sifatnya kissing. Jadi halte Transjakarta Bundaran HI misalnya itu akan datang dari Semanggi, masuk ke, kalau dari timur dia akan belok kanan ke Jalan Sudirman kemudian dia akan keluar di Kebon Sirih, keluar ke Tanah Abang. Dia kissing di sepanjang itu. Jadi tidak ada yang haltenya jadi mubazir apa, karena tetap termanfaatkan untuk integrasi antara angkutan jalan dengan angkutan rel. Kalau tarif itu kan nanti di-adjust secara keseluruhan. Ya, oke. Koridor 1, 2, dan 3? Enggak, jadi yang berhimpitan 100%. Jadi yang berhimpitan 100% itu apa? Koridor 1 dari Blok M Kota. Tetapi misalnya dari koridor 2 Pulau Gadung ke Harmoni, dia kan tidak berhimpitan 100%. Atau misalnya koridor dari Cililitan ke Blok M, Kampung Rambutan Blok M, itu tidak akan direstruktur. Dia tetap akan keluar Semanggi, masuk ke koridor Transjakarta sampai dengan di Blok M. Atau dari Kampung Rambutan Kota, dia tetap ada melayani karena dia tidak berhimpitan 100%. Berarti halte yang sudah diperbaiki kayak di HI Tetap.
Tetap, karena prinsip layanan Transjakarta itu nantinya menjadi feeder dari angkutan rel. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan angkutan umum massal itu menjadikan angkutan rel sebagai tulang punggung, sebagai backbone. Jadi nanti layanannya itu akan polanya adalah sifatnya kissing. Jadi halte Transjakarta Bundaran HI misalnya itu akan datang dari Semanggi, masuk ke kalau dari timur dia akan belok kanan ke Jalan Sudirman kemudian dia akan keluar di Kebon Sirih, keluar ke Tanah Abang. Dia kissing di sepanjang itu. Jadi tidak ada yang haltenya jadi mubazir apa, karena tetap termanfaatkan untuk integrasi antara angkutan jalan dengan angkutan rel. Kalau tarif itu kan nanti di-adjust secara keseluruhan. Ya, oke. Selamat sore. Iya. Ini untuk pengecekan kesehatan ini. Iya. Apa? Kami Pak dari Manajemen, BPJS. ya. Siap. Ya, ya. Siap. Sampai saat ini masih nihil. Kalau ibu mau kemana? Enggak. Untuk program? Katanya jangan stop semua ya Pak, koridor 1, 2, dan 3. Oh enggak, jadi yang berhimpitan 100%. Jadi yang berhimpitan 100% itu apa? Koridor 1 dari Blok M kota. Tetapi misalnya dari koridor 2 Pulau Gadung ke Harmoni, dia kan tidak berhimpitan 100%. Atau misalnya koridor dari Cililitan ke Blok M, Kampung Rambutan Blok M, itu tidak akan direstruktur. Dia tetap akan keluar Semanggi, masuk ke koridor Transjakarta sampai dengan di Blok M. Selamat sore. Iya. Ini untuk pengecekan kesehatan ini. Iya. Apa? Kami Pak dari Manajemen, BPJS. ya. Siap. Ya, ya. Siap. Sampai saat ini masih nihil. Kalau ibu mau kemana? Enggak. Untuk program? Katanya jangan. Ya. Yo, sekali mencet yuk. Purwokerto. Masih nihil. Kalau ibu mau kemana? Enggak. Untuk program? Katanya jangan.